Selamat berjumpa kembali bersama Saifun Fikri. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran SMA Negeri Tua Tenggarong Seberang. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada bahasan transformasi matrik yang merupakan bagian akhir dari transformasi geometri. Sebelum kita mulai, marilah kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan kemudahan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai pada pertemuan kita kali ini. Materi ini dimulai dari titik A x, y. Jadi titik A pada koordinat x, y ditransformasikan oleh matrik ABCD sehingga didapatkan matrik A aksen dengan koordinat x aksen, y aksen. Maka di sini x aksen itu sama dengan AX ditambah BY dan Y aksen sama dengan CX ditambah DY. Nah, dengan menggunakan bentuk matrik, maka kita akan mendapatkan bentuk matrik X aksen Y aksen sama dengan ABCD dikali dengan XY. Jadi ini adalah operasi perkalian matrik biasa. Saya rasa di sini tidak ada suatu halangan apapun karena saya yakin semua sudah bisa mengalihkan matrik dengan benar, sehingga tidak ada lagi kesalahan hanya karena mengalihkan matrik. Nah, yang kedua, setelah ditransformasikan dengan menggunakan matrik, maka pasti akan dijumpai bangun itu mempunyai luas. Jadi kalau suatu bangun yang mempunyai luas L ditransformasikan oleh matrik A dengan anggota A, B, C, D, maka luas bangun hasil transformasinya dimisalkan L aksen itu luasnya sama dengan determinan dari matrik A kalikan dengan luas bangun semula. Untuk menghitung determinan sudah tidak ada masalah lagi. Kita masuk pada contoh. Ini bagian yang paling saya senang ini. Contoh soal. Tentukan hasil transformasi titik A dengan koordinat 1, negatif 2 terhadap matrik min 1, 1, 2, negatif 2. Penyelesaian. Yang pertama kita ambil dulu SOP-nya. Baru kita substitusikan yang diketahui ABCD diganti dengan matriknya, XY diganti dengan titik A, sehingga menjadi negatif 1, 1, 3 negatif 2 dikali 1 negatif 2. Jadi langkah yang pertama kita mesti harus tahu substitusinya itu dengan siapa. Nah, dari sini tinggal kita kalikan saja. Negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1. Ditambah 1 kali negatif 2 hasilnya negatif 2. Nah, untuk baris yang kedua 3 kali 1 3 ditambah negatif 2 kali negatif 2 4. Nah, baru kita jumlahkan, maka kita dapatkan hasil negatif 3 dan 7. Jadi hasil transformasi titik A adalah A aksen dengan koordinat min 3,7. Saya rasa untuk soal nomor 1 ini tidak ada masalah. Mari kita lanjutkan pada contoh soal berikutnya.
Contoh yang kedua, titik C ditransformasikan terhadap matrik 2, 1, min 1, min 2 menghasilkan titik C aksen negatif 1,5. Tentukan koordinat C. Jadi ini balikan dari soal nomor 1, contoh nomor 1. Di sini diketahui bayangannya, transformasinya diketahui, titik asalnya yang ditanyakan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Mudah saja. Ingat slogan kita, matematika itu mudah. Penyelesaian yang pertama, kita tulis dulu SOP-nya. X aksen Y aksen sama dengan 2, 1, negatif 1, negatif 2 dikalikan XY. Ingat di sini XY tidak diketahui. X aksen Y aksen kita substitusikan, yaitu koordinat dari C aksen negatif 1 dan 5. Untuk yang ruas kanan kita kalikan 2 kali X 2X ditambah 1 kali Y 1Y. Baris yang kedua, negatif 1 kali X negatif 1X dikurang 2Y. Sampai sini insya Allah tidak ada masalah apapun. Nah, maka dari sini kita dapatkan dua persamaan. Yang pertama adalah 2X ditambah 2X ditambah Y sama dengan negatif 1. Persamaan yang kedua, negatif X dikurang 2Y sama dengan 5. Kita cari nilai X dan Y. Kita perlu bantuan materi lain, yaitu persamaan linear dua variabel, dimana untuk mencari X atau Y kita bisa pakai cara substitusi, eliminasi, maupun gabungan. Baiklah, mari kita pakai salah satu cara saja. Kita gunakan eliminasi yang pertama kali. Kalau kita lihat bentuknya, kita bisa mengeliminasi X, bisa juga kita eliminasi Y. Kali ini kita akan eliminasi yang X, karena yang atas, yang baris pertama 1, baris kedua negatif 1, maksud saya ini koefisiennya, maka supaya sama, yang atas baris pertama kali 1, yang bawah kali 2, sehingga kita dapatkan baris pertama tidak ada perubahan. Baris yang kedua, semua suku dikalikan 2. Ingat, matematika itu adil. Jadi satu baris kita kalikan 2, maksudnya suku-suku yang ada di dalam baris itu harus semua kita kalikan dengan 2. Sehingga negatif 1X kali 2 negatif 2X, negatif 2Y dikali 2 negatif 4Y, 5 kali 2 10. Baru setelah ini kita jumlahkan. Kenapa dijumlah? Karena tanda baris pertama dan baris kedua, tanda dari koefisiennya berlawanan, sehingga kita jumlahkan X nya 0, Y ditambah negatif 4Y negatif 3Y sama dengan 9. Maka dari sini Y berapa? Negatif 3 kali berapa? Ada 9. Jawabannya pasti negatif 3. Nah, setelah kita dapatkan negatif 3 untuk nilai Y, jelas tinggal kita substitusikan saja. Kita substitusikan Y sama dengan negatif 3 ke persamaan 1. Yang mana yang 1? Yang ada di baris pertama. 2X ditambah Y sama dengan negatif 1. Jadi untuk Y negatif 3, maka Y kita substitusikan, kita ganti dengan negatif 3, sehingga menjadi 2X dikurang 3 sama dengan negatif 1. Selanjutnya sudah aljabar. Kalau aljabar, saya tahu kalian is the best. Kalau ada yang merasa nggak tahu, itu pura-pura aja, bohong besar. Masa level yang tinggi aljabar nggak tahu, itu kan berarti kan
pura-pura belaka, P2B, pura-pura belaka. Maka 2X sama dengan 2, negatif 3 kita gusur, kita pakai magic, min 3 pindah jadi positif 3, min 1 tambah 3 hasilnya 2, maka X sama dengan 1. Nanti atau ja? Hah? Stok sing akeh nak sebulan. Ah, apa ya? Biar dah. Tutup Rep, tutup pena. Baik. Ayo. Itulah kenapa banyak mereka yang merasa gagal dalam matematika, karena mungkin untuk proses yang agak panjang itu melelahkan bagi sebagian mereka. Contoh 2 sudah kita selesaikan. Kita masuk pada contoh yang ketiga. Garis K, X ditambah Y min 2 sama dengan 0 ditransformasikan terhadap matrik 2 min 1 min 3 2. Tentukan persamaan hasil transformasi garis K. Ini kan mudah saja, SOP-nya sudah berkali-kali sudah kita bahas. Jadi ya ini so easy. Kita mulai. Langkah yang pertama jelas, kita misalkan titik X, Y terletak pada garis K dan titik X aksen, Y aksen adalah hasil transformasi terhadap matrik tersebut. Maka kita dapatkan bentuknya. Ini adalah SOP-nya. X aksen, Y aksen sama dengan matriknya 2 negatif 1 min 3 2 dikali dengan XY. Nah setelah ini kita kalikan. Kita cari XY, kita pakai inverse matrik. Jadi cara inverse matriknya saya rasa kalian masih yes. Saya ulangi lagi bahwa X aksen Y aksen sama dengan matrik transformasi dikali titik semula. Nah untuk mencari ini, karena X aksen Y aksen tidak kita ketahui, XY tidak kita ketahui, maka kita gunakan inverse. Maka XY sama dengan inverse dari 2 min 1 min 3 2 dikalikan X aksen Y aksen. Inverse itu sama dengan 1 dibagi determinan. Determinannya itu ya 2 kali 2, ini 2 kali 2 dikurang negatif 1 kali negatif 3. Oh, nanti jangan protes, Pak. Kalau saya tulis min 1 kali min 3 kali min 1 apa boleh? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Salah, Pak. Enggak, benar.
Ini boleh dan benar karena dalam perkalian berlaku sifat komutatif. Komutatif itu seperti tempe digoreng dibolak-balik tetap sama, yaitu tetap tempe. Ya kalau tempe digoreng jadi daging, wes nggak ada yang beli daging. Ayo kita goreng tempe, dibalik jadi daging. Habis itu mau dibalik, jangan dibalik loh. Kenapa? Nanti jadi tempe lagi. Wah repot. Nggak ada ya. Nggak ada. Itu contoh dari komutatif dibolak-balik ya tetap tempe. Oke, sudah ya, nggak ada masalah ini. Baru nanti adjoinnya tinggal kita tukar aja. Pada diagonal utamanya tetap, pada diagonal yang lain kita tukar tandanya. Maka di sini jadi 1 dan 3. Nanti bingung. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Negatifnya kok nggak ada. Mana ini? Salah ini. Biasa. Kalau ilmu pengetahuan kurang itu ya bisanya mesti nyalakan, nggak dicek dulu. Oke, jadi yang masih remang-remang seperti itu nak penjelasannya sambil saya ingatkan kembali. Jadi yang diagonal yang lain yaitu anggotanya tik 1 min 3 ditukar tandanya menjadi 1 3. Maka sama dengan ini disederhanakan. Jadilah 1 dibagi 4 kurang 3, yang lainnya tetap. Oke, maka kita dapatkan karena tadi 4 dikurang 3 1, maka ya tetap hasilnya inverse-nya adalah ini. Jadi XY sama dengan 2 1 3 2 dikali X aksen Y aksen. Baru setelah ini kita kalikan 2 kali X aksen, 2 X aksen ditambah 1 kali Y aksen ya Y aksen. Untuk baris kedua 3 X aksen ditambah 2 Y aksen. Perkaliannya saya percaya kalian yes. Maka dari sini kita bisa dapatkan 2 persamaan. Yang pertama adalah X sama dengan 2 X aksen ditambah Y aksen. Dan yang kedua Y sama dengan 3 X aksen ditambah 2 Y aksen. Kalau sudah kita dapatkan nilai X dan Y, Y ini gampang pol. Tinggal kita substitusikan ke persamaan garis K. Garis K persamaannya adalah X tambah Y kurang 2 sama dengan 0. Nah X ini kita gusur, kita ganti dengan 2 X aksen plus Y aksen. Apa ada yang susah? Susah Pak. Ya kalau tangannya itu sakit, nggak bisa nulis, pulpennya cuma 1, tintanya nggak ada, ya nggak bisa. Hidup itu perlu perjuangan. Nah, jadi kalau kita substitusikan X sudah nggak ada menjadi 2 X aksen tambah Y aksen. Y kita ganti dengan 3 X aksen ditambah 2 Y aksen dikurang 2 sama dengan 0. Setelah ini apa lagi? Yuk kita sederhanakan. X aksen temukan X aksen, maka 2 tambah 3 yo 5. Y aksen ketemu Y aksen, maka 1 tambah 2 yo 3. Yuk gampang gitu loh. Oh iya Pak, kan dengarkan, lihati yo gampang. Ya nanti dicoba. Nah, kita tidak akan tahu kalau kita tidak melakukan sendiri. Ya kalau nonton film yo enak. Oke lanjut yo. Min 2 tetap sama dengan 0. Nah dari sini maka persamaan hasil transformasinya aksennya mundur, maka jadilah 5X tambah 3Y kurang 2 sama dengan 0. Ya saya rasa masih seperti itu aja kok. Tidak ada cara yang surprise, biasa. Tinggal tergantung kalian saja kok. Kita lanjutkan pada bagian penghujung. Ini kalau film ini sudah klimaksnya ini. Kalau tadi matriksnya itu ada 1, sekarang matriksnya ada 2, ada 3 dan seterusnya tergantung soalnya. Tetapi
biasanya hanya dibatasi pada 2 matrik aja. Komposisi transformasi merupakan gabungan 2 atau lebih transformasi yang dilakukan pada suatu titik atau kurva. Nah, jadi bisa titik atau kurva yang ditransformasikan. Nah, misalkan yang pertama T1, anggota matriknya ABCD, dan T2 anggotanya EFGH. Maka yang pertama T1 komposisi T2 maksudnya adalah kalau yang di sini T1 yang di belakang itu T2, maka nulisnya itu ya T2 dulu baru T1. So, nggak usah bingung. Wah, aku bingung, Pak. Ya nggak usah bingung, nak, tinggal dihafali, diperhatikan aja. Ya, saya ulang lagi. Jadi kalau T1 dikomposisikan dengan T2, maka cara menghitungnya T2 ditulis dulu baru T1. Apa susah toh? Wis toh, nggak usah ngeyel, nak. Anak sekarang itu ya repot. Ya sudah saya katakan berkali-kali. Nah, ini kalau ada tugas kumpulkan, yo tampang nggak dengari. Ya, tapi itu adanya di tempat lain, di sini tidak ada. Dan yang kedua, kalau T2 komposisi T1, maka T1 ini yang ditulis dulu baru dikalikan dengan T2. Nah, ini kan perkalian matrik, maka saya rasa tidak ada masalah. Bagi yang mau bisa, mau lebih yes, tapi lupa, ya dibuka lagi. Nah, dibuka lagi. Kalau bukunya masih lupa di mana, silahkan buka video pembelajaran tentang operasi hitung pada matrik. Di sana sudah dijelaskan dengan gamblang bagaimana cara mengalihkan matrik dengan ordo 2 kali 2. Memang di sini ini matrik 2 kali 2 ini memang apa ya, penghalang bagi siswa ini untuk berhenti belajar matrik. Jadi SOP-nya di komposisi ini sangat sederhana sekali. Sekarang hanya tinggal hati kita masing-masing. Kalau dalam hati kalian memang sudah tidak ada keinginan untuk bisa, ya semudah apapun hitungannya ya tetap tidak akan selesai. Tapi saya yakin yang lagi nonton ini pasti never give up. Baiklah, kita masuk pada contoh yang keempat. Tentukan hasil transformasi matrik titik B. Tentukan hasil transformasi matrik titik B dengan koordinat 3, -1 terhadap matriks 1, 2, 0, -1 dilanjutkan terhadap matrik -1, -2, 3, 1. Jawab penyelesaian. Maka X double aksen, Y double aksen. Kalian tahu kenapa ini double aksen? Ya karena prosesnya 2 kali. Nah, kalau kita lihat yang pertama matriksnya 1, 2, 0, -1, maka di dalam SOP-nya jelas, maka menuliskannya harus yang paling terakhir. Dilanjutkan matrik -1, -2, 3, 1, nulisnya ada di depan. Jadi 1, 2, 0, -1 ada di belakang. Tidak ada masalah ya, nggak usah bingung ya. Tidak ada, mana ada. Ini hanya meletakkan aja kok. Kalau kita menghadapi perkiraan seperti ini, maka banyak yang bisa kalian lakukan untuk menghitung. Yang pertama bisa matrik ordo 2 kali 2 dikalikan 2 kali 2. Ya nggak masalah. Atau kalikan dulu 2 kali 2 dikali 2 kali 1. Yang mana yang menurut kalian itu lebih mudah menghitungnya? Anu aja Pak, kita hitung aja dengan yang 3-1 obo, enggak masalah. Jadi matrik yang pertama standby dulu. -1, -2, 3, 1 standby. Ini kita kalikan.
T1 kali 3 itu 3, 3 ditambah 2 kali min 1 min 2, 3 tambah min 2 hasilnya 1. Yang baris kedua 0 kali 3 ditambah 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Nah sekarang ini kan gampang saja, maka min 1 dikali min 2 hasil min 1 kali 1 ditambah min 2 kali 1, maka kita dapatkan hasilnya negatif 3 dan ini 4. So mudah ya. Jadi hasil transformasi titik B adalah B double aksen dengan koordinat negatif 3,4. Ayo, mana yang susah nak? Tidak ada kok, tidak ada yang susah di dalam matematika. Jadi kalau ada yang bilang, oh matematika itu susah, itu menunjukkan kelemahan dirinya sendiri. Maksud saya sih, kalau nggak bisa matematika tuh ya nggak usah ajak-ajak teman-temannya, nggak usah menunjukkan pada orang bahwa matematika itu susah, kan bikin malu. Orang matematika gampang gini kok dibilang susah, ya? Oh iya. Mau masih contoh lagi, enak betul. Nah ini sekarang tentang garis K, persamaan 2x min 6y tambah 3 sama dengan 0 ditransformasikan terhadap matrik 2 min 5 min 1 3. Lalu setelah itu dilanjutkan kembali terhadap min 4 3 min 1 1. Tentukan persamaan hasil transformasi. Melihat soal ini pasti yang memang pada dasarnya itu agak masih segan untuk ngitung, pasti komentarnya begini, tuh kan soalnya susah betul. Wes soal kok susah ya, nggak ada nak. Jawabannya aja yang mungkin agak panjang, perlu pemikiran yang seksama. Katanya mudah ya mudah nak. Apa yang susah? Ingat, kita gunakan prinsip air aja, pelan tapi pasti. Mari kita mulai. Mari kita buktikan bahwa hal ini tidak susah untuk kita pecahkan. Yang pertama, untuk memudahkan, maka kedua transformasi matrik ini bisa kita satukan dulu. Yang pertama ini 2 min 5 min 1 3, ini yang pertama. Berarti nanti nulisnya ada di belakang atau matrik yang kedua. Sementara transformasi yang kedua nanti kita tulisnya di depan, maka kita tulisnya transformasi gabungannya min 4 3 min 1 1 ini duluan, baru 2 min 5 min 1 3. Nggak bingung kan? Enggak. Nah sekarang baru kita kalikan. Nah sekarang ini baru ini takdirnya berubah ini. Kalau yang memang masih merasa sulit untuk menghitung perkalian ini, ya pasti sudah berhenti. Ini takdir yang memang masih bingung mengalihkan. Tapi bagi yang bisa mengalihkan, maka beralih ke takdir yang lain, yaitu yang mana? Ya harus terus lanjut. Baik, mari kita kalikan. Ingat, perkalian matrik itu baris dikalikan kolom. Min 4 3 dikalikan dengan 2 min 1. Ini kita ketemukan dulu. Min 4 dikali 2 negatif 8 ditambah 3 kali min 1 min 3, maka min 8 kurang 3. Terus masih sama, ini masih min 4 3, kita kalikan dengan min 5 3. Min 4 kali min 5 20 ditambah 3 kali 3 9. Baru kita lanjut ke baris yang kedua. Min 1 1 kali 2 negatif 1. Min 1 kali 2 min 2 ditambah 1 kali min 1 min 1. Maka ditulis min 2 kali min 1. Dan yang terakhir negatif 1 1 dikali min 5 3. Didapatkan min 1 kali min 5 ya 5. 1 kali 3 ya 3. Nah kita sederhanakan, maka kita dapatkan min 8 kurang 3 ya min 11. 20 tambah 9 gampang pol. Min 2 kurang 1 yo min 3. 5 tambah 3 yo 8. Ya wis gampang aja. Nah setelah kita dapatkan ini baru kita pakai permisalan.
Misal titik X, Y terletak pada garis K, maka X double aksen Y double aksen sama dengan matriknya dikali dengan XY. Ini kan cara yang dicontoh nomor 3. Maka untuk mencari XY kita investkan matriknya dikalikan X double aksen Y double aksen. Kita hitung 1 dibagi min 11 kali 8 min 88 dikurang 29 kali min 3 itu min 87 dikurang negatif berarti positif, dikalikan joinnya ke diagonal utamanya tukar tempat, maka 8 naik di atas, negatif 11 turun ke bawah. Nah, untuk yang lain 29 dan min 3 tukar tandanya. Maka 29 menjadi min 29, min 3 menjadi 3. Udah gini yo. Wes gak usah ngeyel, nanti ngeyel aja. Wes nggak mau ngerjakan, nggak nyau-nyau, nggak mau nyoba. Dalam hatinya itu mesti ono aja, macem-macem. Tapi biasa lah. Namanya asaiton itu memang mengajak kita ke hal-hal yang berbau negatif gitu ya. Nah, satu di min 88 ditambah 87 kan 1, negatif 1 maksud saya. Nah, 1 dibagi min 1 adalah negatif 1. Negatif 1 kita kalikan matriknya, maka tandanya berubah. Ini jadi 1 dibagi min 1, sehingga hasilnya 8 kali min 1 min 8, min 29 kali min 1 29, dan seterusnya. Tidak ada yang susah ya, tidak ada. Maka dari sini ya tinggal kita kalikan aja. Maka X sama dengan min 8 X double aksen ditambah 29 Y double aksen. Untuk yang Y sama dengan min 3 X double aksen ditambah 11 Y double aksen. Kalau sudah ketemu Y sama dengan dan X sama dengan dan Y sama dengan, ini sudah mau berakhir. Tinggal substitusi aja. Substitusikan ke persamaan garis K. Ini persamaannya ada X ya, kita ganti. Maka hasilnya adalah 2 dikali X nya diganti dengan min 8 X double aksen ditambah 29 Y double aksen dikurang 6 kali Y diganti dengan min 3 X aksen ditambah 11 Y double aksen ditambah 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan, yang di dalam kurung yang ini yang suku pertama dikali 2, sementara yang suku yang berikutnya atau suku yang kedua dikali dengan 6. 2 kali min 8 min 16 X double aksen, 2 kali 29 ya 58 Y double aksen, min 6 dikali min 3 ya plus 18 X double aksen, min 6 kali min kali 11 ya min 66 Y double aksen tambah 3 sama dengan 0. Yo, guys, sampai sekarang ini nggak ada masalah. Kita urutkan dulu, maksudnya yang sejenis kita kumpulkan. X double aksen kan kompak kalau gini ya. Y double aksen jadi enak. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. Min 16 ditambah 18 yo 2 X aksen, X double aksen. 58 Y aksen dikurang 66 Y double aksen yo min 8 Y double aksen tambah 3 sama dengan 0. Jadi persamaan hasil transformasinya, nah tinggal tanda double aksennya tinggal kita tinggalkan, maka hasilnya 2X kurang 8Y tambah 3 sama dengan 0. Oke, beres ya. Apa yang susah? Tidak ada. Yang penting istiqomah saja nak.
Akhirnya kita sampai pada soal pendalaman materi, pemahaman SPM, soal pendalaman materi. Tentukan hasil transformasi matrik titik Q min 24 terhadap matrik min 1 min 2 31 dilanjutkan terhadap min 1 1 2 min 2. Yang nomor 2, garis K 2x min 3y min 12 sama dengan 0 ditransformasikan terhadap titik 3 min 2 min 4 3. Tentukan persamaan hasil transformasi garis K. Wes ini pokoknya gampang pol. Ya, tinggal silakan kalian coba untuk pemahaman kalian. Baiklah, akhirnya kita sampai pada penghujung pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian semua dalam kegiatan kita kali ini. Saya doakan semoga keluarga kalian tetap dalam kesehatan baik jasmani maupun rohani. Tetap semangat dan tetap belajar.